dan pula muljaki para ajunan hadirin wal hadirat, Qol al-Habib Zainal Abidin bin Umar bin Ali Mafaqih, Ustaz Sudirman Kenan Yanu Sarnan Kinodul dan sejaja para terdekat hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita ngaji makin mega spesial bertepatan bulan Rajab. Di situ ada peristiwa yang sangat spektakuler dan populer. Ketika Minto kisah dan cerita yang sangat nyata dialami oleh Nabi kita Rasulullah SAW. Ketika Minto cerita dan hikmah peristiwa Isra wal Mi'raj. Kita akan mengkaji secara khusus cerita Isra Mi'raj dari episode pertama sampai episode terakhir. Kalau berniatan terus oningat bentero nambah iman dan karena kita setiap apapun yang dialami dan yang dibawa oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Dan pula berdasarkan kepada karangan kitab seorang ulama ahli sunnah wal jamaah yang ada di Timur Tengah, beliau As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani. Beliau mengarang kitab khusus Al-Anwarul Bahiyah min Isra wa Mi'raji Khairil Bariyah. Di situ ada pelajaran tentang cahaya yang sangat indah yang saya memukau indah sekelumit tentang Isra dan Mi'raj Nabi manusia terbaik, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Estona cerita Isra dan Mi'raj nikah tetap itu aja tema-temanya, tidak up to date, tetapi hanya itu saja. Tetapi hikmah pelajaran di setiap cerita kisah dan episodenya itu banyak mengandung banyak hikmah yang harus kita pelajari serta yang harus kita yakini. Karena pada dasarnya cerita Isra Mi'raj itu bukan menikmati kisahnya, bukan menikmati alur ceritanya, tetapi kita ingin menikmati hikmah pelajaran yang terkandung di dalamnya. Cuma cerita kun bakun, mulai dari lampu sampai ke kiamat kun bakun. Isra dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tak kira apa dari Masjid Koloran ke Masjid Jordan, tak kira apa. Mulai redup kita kira apa. Itu cerita, tapi mana bi cerita walaupun kejadian ini hanya beberapa saat dari sepotong malam yang dialami oleh Nabi, kan mau cerita secara detail dari setiap perjalanannya. Ini kamu pun sebulan, 2 bulan, setahun dicerita tidak enak. Tak mari, karena apa? Karena singkat tapi di dalamnya sangat padat dengan hikmah. Akan ulama ngarang kitab Isra Mi'raj ya, boleh setepes, boleh sesentuhan, boleh sekebut, itu pun tidak menceritakan 100% tentang perjalanan Isra Mi'raj. Kalau lebih biar walaupun tak 100% kita menggali setiap cerita dan hikmah di dalamnya. Antar moga barokah, antar nambah nasak karena iman karena Nabi Muhammad. Pertama, episode pertama menceritakan tentang tafsir ayat tentang Isra di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa
aqsalladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Ini bercerita tentang Isra, bukan Mi'raj. Isra saja. Nanti Mi'raj ada ayat lain. Allah di dalam ayat kali itu memberikan satu muqaddimah dalam menceritakan Isra dengan ucapan subhana. Seartinya pun adalah maha suci Allah. Ini termasuk tanzih, membersihkan Allah dari hal-hal yang tidak sempurna bagi Allah, membersihkan Allah dari hal-hal yang tidak pantas bagi Allah. Kenapa bisa terkait kalaban Isra diartikan diawali dengan subhana? Subhana ini kan satu adalah mensucikan Allah. Dua, subhana dipakai ketika kita sedang kagum terhadap sesuatu. Ini kan subhana. Mendengarnya yang didiratin subhanallah. Jadi yang subhanallah itu dipakai dulu. Subhanallah kediaratin. Nangaya pemandangan indah. Subhanallah. Itu berarti ada sesuatu yang takjub, heran dan kagum luar biasa. Alladzi asra, alladzi adzat, yaitu Allah, asra yang telah memperjalankan. Jadi semacam Allah, Nabi ini kata aja TV yang mempergikan, yang membuat Nabi pergi dan memperjalankan itu ya Allah. Berarti Allah sih kasih memakan cara teknisnya dan bagaimanapun terkait itu kenikah bacaan sepenuhnya jangan Allah. Maka akal manusia tak bisa untuk bisa menjangkau terhadap sistem Allah. Maka di Isra Mi'raj ini kan mulai pikir bilang akal, tak masuk akal. Benikin kereta tak masuk akal, alias nihil akal lah kini itu. Kereta narajo kullu. Benih bah kereta ini tak masuk akal, kemudian mustahil. Karena akal kita tidak bisa menjangkau. Karena itu berkenaan dengan kudrah dan iradah Allah. Bi'abdihi semajalan, bi'abdihi kabulan. Ulama sepakat waqad ajma'al muslimuna ala anna al-murad bil abdi huna huwa sayyiduna Muhammad. Ulama sepakat, dan ada yang khilaf, dan ada yang berbeda pendapat bahwa saya maksud al-abd kabulan dengan yang kita dinto sayyiduna Muhammad. Aktor utamanya, pemerannya di Nabi Muhammad saya maksud ini. Tak keningan ya, baik dia itu tak bisa ya. Era boy tak bisa karena ini kan aktor utamanya, skenario nya Allah, aktor utamanya dari Muhammad. Ini nggak Isra. Apa arti asro? Ajalan malam. Asro ini kan memberangkatkan pada saat malam hari. Makanya dalam ayat dikatakan asra bi abdihi lailan. Lailan ini dalam bentuk nakirah, artinya apa? Ai qalilan minal lail. Cuma sekejap malam, sepotong malam, beri masa malam benteng. Cuma sebagian dari malam. Itu yang dialami. Beri mulai dari maghrib sampai hingga subuh dan cuma sebentar dari malamnya. Kejadiannya pun sebentar. Yang cerita namanya cerita lagi makin setahun tak mana. Mak bisa, semuanya tak bisa. Dia bisa kata ketika pembasokan harus deh. Jadi ke asra dan jalan mah. Ibu kota, nakin dulu jalan malam begini. Kalau pada Isra yang mana belajar. Kira bulan Isra pas jalan malam kalau tak lagi jalan malam begini ya. Kalau belajar nyari kopi merokok. Jadi
Mereka Isra. Dari kalimat Isra perjalanan pada saat itu minal Masjidil Haram, dari tempat Nabi dilahirkan, Masjidil Haram Mekah Mekah ilal Masjidil Aqsa. Jika itu Nabi ini kan diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram jika itu Mekah, bukan di Madinah. Karena Isra nikah terjadi kemudian hijrah. Isra nikah terjadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sekitar kurang lebih 5 tahun dan sebelum hijrah. 5 tahun sebelum hijrah. Jadi oleh 5 tahun baru Nabi hijrah ke Madinah. Ini tepat 6 bulan Rajab menurut pendapat yang masyhur. Tepat 6 bulan Rajab makanya. Bada ulama saya ada tepat 6 bulan Ramadan. Jadi Isra Mi'raj pada saya ada ulama 6 bulan Ramadan, bulan puasa. Pada saya ada bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Tapi saya masyhur, sebanyak yang sudah viral di kalangan umat Islam, di kalangan para ulama, yang tidak dihitung bulan Rajab sebelum hijrah selisih sekitar 5 tahun. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa dikatakan mengenai badan Palestina. Masjidil Aqsa mungkin saya rempuk di Israel dan Palestina. Dan Palestina Kak Nisa pada masjidnya mana Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Ketika anak Nabi Muhammad mengangkat ke Masjidil Aqsa, maka ke masjid lain, Masjid Mustafa ada ya. Anak mata ke masjid lain, mata masjid Lalman Ka'bah. Di situ ada rahasia. Jadi setiap ketentuan Allah pasti ada hikmah dan rahasia yang harus kita paham. Nabi berangkat di Gusti Allah dari Masjidil Haram karena Nabi di Mekah karena Nabi sebelum hijrah diberangkatkan ke Masjidil Aqsa sebenarnya dari Palestina. Ketika jarak mengumpama aja dan pakai kendaraan Lambo, aku kontak, aku jalan, ini kan orang lebih bulanan, 3 bulan atau perjalanan aku PP, ini kan sekitar 6 bulan lebih. Kebit Nabi Muhammad kun cuma dialami beberapa menit saja. Mak bisa, semuanya tak bisa. Ini kapan kasokannya Gusti? Maka ini kalian apa? Mereka tak iman kemudian. Sebab kadang berikut makin lambut kita boleh kita pernah itu. Tak masuk akal Muhammad cerita dia. Jadi kau yang kandas bulan dan maka bisa konvertit dulu 10 menitan boleh ada baca. Ya, ini ada apa saja. Anak pemerintah ke Masjidil Aqsa karena Masjidil Aqsa di situ adalah kiblat pertama sebelum Masjidil Haram. Jika di Allah dimuliakan. Nabi Lambat sebelum dipindah kiblat itu lebih piat ke Masjidil Haram karena Ka'bah. Dulu umat Islam aja ngadep ke Masjidil Aqsa. Tahun itu kan 9 tahun ini. Pada doja Ramadan dan dari dalam sebelum menghadap Ka'bah, umat Islam belum sholatnya ke Masjidil Aqsa. Itu sekitar kurang lebih 6 bulanan pada saat itu. Nabi menghadap ke sana. Bulan atau bulanan. Akhirnya Gusti Allah perintah, pakon berubah kiblat. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Nabi Muhammad selalu mengadakan Nabi. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Jadi Nabi Muhammad ini ada mendengar, tapi kami katanya enggak kayak dia oleh lagi.
bener ngarep seakan-akan berterus itu berdekati dia sehingga dia senengi saya kata proyek kok akhirnya diketahui perintah awal liwajah syatrul masjidil haram saya awal aku itu madep ke Ka'bah sampai ke masjid kayu boleh coba aja kalau bahkan kita final pun madep ke kiblat ke Ka'bah. Ini pertama, kenapa bisa ngantar rasa? Karena Lampung pernah ada sejarah umat Islam madep ke sana. Kedua, karena tempat itu penuh dengan barokah. Maka di dalam ayat dikatakan alladzi barakna haulahu. Karena di sekitar Masjidil Aqsa ini kan penuh dengan keberkahan, para nabi, para rasul banyak hidup di sana. Jadi tempat tatanan barokah. Jadi Nabi Muhammad ini kan seakan-akan dia pada berruh di Allah, keakui bisa menginjak tanah ini kan. Jika orang-orang selain al-sunnah mengharapkan tabarruk, Nabi Muhammad seakan-akan Allah diajarkan untuk mengambil berkah di tempat yang barokah itu. Ini kasih nomor dua. Nomor tiga. Hikmahnya kenapa ke Masjidil Aqsa? Karena di tempat itu, tanah itu adalah tanah yang nanti semua manusia akan dibangkitkan di tempat itu. Jadi dengan kasar alam barzah nanti ketika yaumul ba'ats itu posisi pembangkitan seluruh manusia di tempat Masjidil Aqsa. Hikmahnya apa Nabi Muhammad naik jalan ke Masjidil Aqsa? Makle Masjidil Aqsa nikah ingat bi sokomul jannah kanjeng Nabi karena umat tadi ketika mau dibangkitkan di tempat itu oleh barokan pak kanjeng Nabi pas umat pada mati Allah. Ini hikmah. Ini walaupun biar tak pernah dekat Masjidil Aqsa tidak, bagi dia bagi ada. Karena aku lebih biar bagi enggak sah. Ya menentara kita lah orang bersenjata ini dong lawan dulu dong. Jadi kan hikmahnya luar biasa, makanya ada beberapa hikmah dan pelajaran yang harus kita pahami. Makanya yaitu karena dasar di mata kanjeng Nabi, umat ini kamalia di barokah. Bila lain bangkit, pas barokah melampat kawat kanjeng Nabi, umat ini pasti bisa kumpulan tulisannya dari satu orang. Wah. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kecuali Allah ingin memperlihatkan kekuasaan dan kebesaran Allah. Banyak kebesaran Allah melalui perjalanan ini. Selama perjalanan menuju Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad dikasih bakal berhenti di tempat-tempat tertentu yang mana di situ tempat para nabi dan para rasul. Salah satu tempat yang disinggahi oleh Nabi bakal di malaikat Jibril, inzir ya Muhammad salli rakaat. Turun Muhammad salat 2 rakaat. Ditanya, "Mahada ya Jibril? Ini tempat apa wahai Jibril?" Ini adalah Baitullah di mana Nabi Isa dilahirkan di tempat ini. Atau Bethlehem. Nabi Isa dilahirkan, Nabi yang pernah sholat ketika kita. Ini menghargai petilasan yang dulu pernah diinjak oleh para rasul, para nabi yang penuh dengan berkat Nabi untuk bisa bertabarruk kepada mereka. Walaupun Nabi lebih mulia daripada para nabi selain. Ini yang ngajari kamu lebih mulia. Kemudian linuriyau min ayatina innahu huwas samiul basir. Nikah termasuk ayat-ayat yang menjelaskan khusus tentang Isra. Tentang Isra Nabi Muhammad ketika pulang ke Mekah boleh kan ke Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa baru kemudian nanti naik sampai ke langit sentong 2 telok sampai ke mentok sampai tembus jadi ke arasnya Allah. Itu mulai dari tempat Masjidil Aqsa. Dulu tak cerita Mi'raj, ada cerita Isra. Dulu pada saat Nabi sedang selesai melaksanakan Isra dan Mi'raj, Nabi gak dinto ematoron boleh di Allah, depak berangkat tidak suku, depak kekasa boleh tidak suku. Cek sakitnya digambarkan tempat dulu tidurnya Nabi Muhammad digambarkan
masih qabla ayyabruda firas, sebelum firas tempat tidurnya Nabi ini kan kita elok dari sakit-sakit jeun betul nih. Memang akal lisan untuk memaksakan untuk bisa mikir. Jadi Nabi umpama pada orang YouTube, sini gak gambarnya. Pada orang YouTube nonton film, nangis sofa, YouTube. Mampai pertengahan nonton film cukup nih kebelet pipis. Lakop mentok lah para keluar. Akhirnya karena seru seru lah cukup nih bodoh. Akhirnya juga dari ketujuh dan sofa langsung masuk ke bintang akhirnya keluar boleh langsung tujuh. Lambat tajuk tujuh tidak guna. Ada orang dalam waktu yang singkat ketika perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik atas turun boleh renangan dan kiamat. Ketika sudah keluar daripada ruang dan waktu dunia. Jadi Nabi Muhammad ini kan pun keluar dari waktu dunia. Artinya sejam, 1 menit, 2 menit, 3 menit, 1 jam, 24 jam, 1 hari. Keluar dari ini kawan sudah mengikuti ada lorong waktu khusus. Sehingga maka namun alam akhirat digambarkan dunia nikah 1000 tahun dan ia akhirat nikah pada nasaah pada dari kan. Artinya kalau dari waktu dunia digambarkan 1 hari nanti akhirat nikah pada 1000 tahun dengan dunia. Padahal dengan dunia 1000 tahun itu tak ambil. Ini akhirat dari sehari. Akhirnya kamu keluar dari waktu dunia. Nabi Muhammad perjalanan Isra Mi'raj itu oleh Allah dikeluarkan daripada waktu dunia. Sudah lain. Makanya ketika kun cuma sekejap di waktu yang lain dan di akhirat di dalam di dunia ini kan sehingga jadi tempatnya ini kaki parengin ki bakun anak kaki sekejap. Awas akhirat leman kata lima kanjeng Nabi pada waktu itu bingung ingin bercerita kepada siapa karena ini kapan tak masuk akal-akal manusia. Tapi oleh Allah diperintah untuk cerita. Kau ada sampai cerita, ini kau cerita ke sana. Sejelas punya orang tak pernah nanti. Saya cerita lagi pertama saya jelas Abu Bakar kok malam-malam perjalanan di Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke arsy Allah, kipangkian dari Allah, turun boleh itu hanya waktu sebentar. Tidak cukup ada barang. Apa yang konfuse cek saya tidak buatkan. Pokoknya aju dan pun ada bunga, nah bagai masuk akal, nah tak masuk akal, itu pasti pertanya 100%. Makanya ada julukan asyiddiq. Dari sahabat lambok boleh 100% yakin, Sayyidina Abu Bakar dan pengikut Sayyidina Abu Bakar, ada seragu dengan 50% antara iya dan tidak. Pertanya benar. Benar tidak pertanya sekali akal notok serah Abu Jahal al-Gaulah. Ayalah pertanya sekali. Nabi Muhammad lebih mulia menurut. Tolong karena dapat ibadah surah. Saya ngaji punya pun semalam repot. Membuat Nabi Muhammad ini kan punya gitu. Tidak tahu. Bayangkan karena memang akan merusak masa. Tidak bisa menjaga. Sampai-sampai Nabi Muhammad dites, kebenarannya dites. Karena mudah. Dia bilang, kok ternyata aja saja. Banyak darah menjadi langsung. Kok tanya sedia. Bener-bener kok belar ramas jadi langsung. Tanya si belar itu. Walau lambat bagian sahabat selain bagian orang Arab mana ada bagasa mungkin ini kompon pelara ada bagasa senang pikir kalau peroni berdiri jadi makin Nabi Muhammad tes hujan lah karena depak ke Masjidil Aqsa dia tanya di pelara berbeda
Ujian Nabi Muhammad itu tinggi bela, tidak ada saat antar betong bela. Maka mula kau pertanyaan sini. Maka pertanyaan tak berbobot sekali. Nabi Muhammad bingung pada saat itu. Ya benar bro, kecil kau udah pada saat gue tantar betong bela, dari suruh betong bela. Karena surah sholat dan imamin bersama-sama. Tapi Nabi Muhammad dia yang berkasokan dan Gusti Allah. Akhirnya matur kamu lagi Jibril, kalau suruh betong bela dan berbentuk tak tahu. Akhirnya matur dan Gusti Allah, kemau dan Gusti Allah. Ada dua cara kata dalam riwayat. Setong Nabi Muhammad di Gusti Allah yang tembus pandang, tuti ngabus ke arah Masjidil Aqsa, padun bah bela untuk. Ini tahu dari Nabi tahu. Tahu. Hemat, karena ini kamu mutpat dan benda saya menjadi kemper Masjidil Aqsa ni kan, pada tengah Nabi Muhammad pada badan berada di lar-lar tu kita bahkan di jendela sekali di tom sekali di bulan pun di keramik kamar dari temungkin kamu lebih lanjut Nabi kamu pun bela pada sekian jendela kanan kiri sekian penglabung kepada sekian keramik tengah di kebin lampun tengah kita mau kebin tengah kalau buat setika maka nanti Nabi ini berdoa uji orang saja nanti Nabi nawa boleh di maka nama pendekian oleh Ustaz minta uji bah kemudian mengerak bahwa Nabi Muhammad uji Nabi Muhammad ini kamu tak agenlah oleh ridha Allah pele nak kekasih Allah pensiun nanti Nabi cuma kita nyaji pele dengan kini kamu tahu ni boleh cek berarti aku lelaki kita kamu kan, bersama apa katun kamu. Jadi kau anda kamu kan haji benda itu katun kamu. Ada yang bawa begini. Jadi kayu ujian. Nabi Muhammad di orang-orang sekitar. Tapi alhamdulillah, jadi kau kasih Allah, kau tolong. Jadi kabar cerita. Terus diuji dengan berbagai pertanyaan untuk ngetes kebenaran daripada ucapan Nabi tentang perihal Isra dan Mi'raj. Alhamdulillah bila mimpian tak usah ngetes kanjeng Nabi, kau yakin alhamdulillah. Mantan terus karena yakin berpercaya. Maka alhamdulillah bila mimpian juga tak kayo po kanjeng Nabi kun mereng cerita, maka mereng cerita dari mula dari barang yang ustaz si lain. Belum tentu mungkin tidak ada yang tidak meyakinkan ceritanya, tapi lebih yakin pada dia jadi kayak Nabi bilang Nabi. Maka tak usah boleh bimbang. Ya, dia mengerti sahabat nampak semua kena bolong bila Nabi benar dengan kanjeng Nabi. Aku kini dapat sahabat lain ngasih di Abu Bakar. Maka tiap muda kalau ada malaran dia belum bimbang. Tapi orang kadang apa belum tentu nanti bagus. Pas kula mimpian apa ya Allah dan kula mari nanti kisah sahabat siapa belum kanjeng Nabi kok tahu sini kan kamu boleh hikmah tak boleh. Mau belum kanjeng Nabi tak kau nanti orang siapa menentang kanjeng Nabi. Tak barangkali kanjeng Nabi tak mau belum kanjeng Nabi makin tapi pada nanti orang sini yakin dah kanjeng Nabi. Kan lebih bagus. Maksudnya dari segi keyakinan. Jadi malah lebih fokus ke kaum orang sahabat. Artinya dari segi keyakinan kita alhamdulillah beruntung diciptakan umat yang walaupun tidak bertemu dengan Nabi, tidak sesama, tidak semasa dengan Nabi Muhammad, tapi kita yakin 100% kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nikah tentang masalah Isra dan Mi'raj. Nikah pun ayat sepotong nikah pun para saja. Karena kalau sakit dan sopung lagi, kita dunda pada. Isra Mi'raj itu luar biasa, hikmah sangat panjang, lebar, padat, isinya luar biasa itu. Tapi kita ini semuanya kalau lebih pahami, pelajari, gali hikmahnya, maka bukan benar kekuatan iman. Walau sangat lintoh jadi tak pula, maka bukan barokah percut, akhiri dekat kau boleh membaca dan berjuang dengan suku dengan pokok. Sangat lintoh jadi tak pula maka Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana sarafna ala lada asrafna fatub alaina tauba تغسل لكل هوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسما فضلا وجودا منا لا بحساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عادات سيس صحبي والحمد لله في البات والثناء. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udzuka diyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla shay'in ataitana. Allahumma ja'alna fi yawfika nafika wa amanika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anifatin bayyiwatin hasadi wa min syarri kulli dini syarri innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatina adama innaka as-sami'ud du'a. Allahumma fir lana wa li walidina wa li awladina wa masyayikhina ولإخواننا في الدين ولأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصلى الله على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين ببركة الفاتحة.